kantong baju, mana ya uang koin kalian jadi yang terselip gitu kan untuk saya makan. Ada nggak yang nasibnya sama seperti saya? Zaman dulu kalau di sini mau udah hampir sejahtera ya. Ya jadi saya begitu dulu. Kemudian boro-boro mikirin jilbab, beli jilbab aja uangnya nggak punya banyak. Akhirnya saya bilang apa ketika sama wariskan pakai jilbab? Wahai teman-temanku di sekolah, yang kalian punya jilbab tidak terpakai, wariskan ke aku please. Ternyata mereka mau wariskan jilbab bekas mereka pakai di sini. Artinya apa? Kalau kita ingin melakukan kebaikan, tenang saja, uang dalam kebaikan pasti akan dibantu kita. Next, ini tadi saya bilang ya, jilbab tahun ini hanya boleh dilakukan oleh teman-teman yang baru belajar berjilbab. Next, beberapa kaidah dalam memakai kerudung atau baju yang salah, jilbab yang salah. Pertama, betisnya kelihatan. Coba kita periksa betis kita, apakah betis kita singsek gitu ya, atau seperti berkonde, seperti orang yang sedang tukang naik becak gitu ya, atau apa ya gitu, agak-agak gede gitu kan. Udah gede terus ya pamer-pamerin gitu betisnya, malu gitu. Yang satunya lagi, kenapa teman-teman? Itu tuh yang merah. Kenapa? Gerah. Aduh kering. Ini kan nggak gerah ya, pakai AC enak. Wah gerah, ditarik tangannya itu ya, sehingga kelihatan bulu-bulu seksinya itu. Bawah apa yang salah? Mungkin bajunya agak ketat, jadi tonjolannya itu terlihat twing-twing itu terlihat. Paling ujung sana apa yang salah? Ini paling sering kalau kondangan. Paling sering ditemukan. Jilbabnya panjang, tapi kebayanya jam pasir, ya. Gitu. Hati-hati loh, laki-laki suka tuh. Laki-laki suka yang di atas, yang di bawah. Nah semuanya suka, ya. Makanya yang benar tuh harus jangan yang begitu-begitu. Teman-teman tahu nggak sih pengalaman saya pernah dibilang lah seperti seorang TKI Arab. Gara-gara saya pada saat itu pergi ke satu acara pakai baju gamis hitam, kerudung hitam. Masuk lagi infotainment club, fotonya dipasang di infotainment. Seorang desainer mau komentari baju para artis, termasuk baju saya pada saat itu. Wah kalau ini sudah ada manfaatnya sama sekali nih, ya hitam-hitam lagi seperti TKI Arab. Ketika awal-awal saya masuk ke dunia hiburan, beberapa orang ketika saya datang ke satu acara untuk talk show, TV dan sebagainya, mereka melihat saya seperti ini. Dari atas ke bawah ke atas, bawah ke atas. Kemudian mereka tanya, kenapa kamu pakai baju Arab seperti itu? Kemudian saya bilang, haha, ini bukan baju Arab, ini baju orang Muslim, ini baju orang Islam, ini baju Arab lagi, gitu ya. Jadi dijelasin aja, santai aja. Toh kalau kita membuka diri open minded yang paling penting, kita nggak akan diremehin kok. Justru mereka akan bilang, wah keren juga nih orangnya, jilbab tapi keren juga pemikirannya. Makanya jadi pribadi Muslim yang berkualitas, yang mampu bersaing. Next. Jajan ini yang paling sering ditemukan sejak tahun 2010 sampai sekarang, tren-tren jilbab seperti ondel-ondel seperti ini. Pernah nggak nemuin? Ya. Pekerjaan mau siksa sih atau mau pawai? Ya, teman-teman bisa lihat sebelah kanan apa yang salah? Bulu mata anti badai. Bibirnya sebenarnya sama kayak saya yang sama-sama jontor. Ya, tapi saya kedengar dioperasi. Itu kan jontornya kenapa gitu ya. Teman-teman lihat ini namanya kerudung maksa, baju maksa. Pakai celana segini, maksa pakai sepatu pun. Sering nggak nemuin? Sering ya? Apa-apa sih, alhamdulillah ditutup ya. Tapi kalau bisa ya jangan begini-begini amat gitu kan. Ini paling sering nih, apa nih? Apaan? Banyak kasih pertanyaan. Heboh akhir-akhir ini di Twitter, Facebook, sosial media. Ada nggak yang nggak punya Twitter, Facebook? Nah, zaman sekarang nggak punya Twitter, Facebook gitu ya, harus punya, karena itu berinteraksi dengan orang banyak, kita bisa diskusi di situ, kita bisa mencari link yang luas di situ. Banyak sekali sekarang obrolan tentang kunuk unta. Kunuk unta apa sih? Dalam suatu hadis dikatakan ada umatku yang berlenggak-lenggok, kepalanya seperti kunuk unta yang miring, dia berpakaian tapi telanjang. Mereka lah orang-orang yang tidak bisa mencium bau surga. Itu hadisnya seperti itu. Mulailah timbul pertanyaan, kunuk unta itu apa sih sebenarnya? Berpakaian tapi telanjang itu apa sih sebenarnya? Berpakaian tapi telanjang, sebagian ada yang mengatakan ketika dia memakai baju-baju yang tipis sehingga terlihat bagian dalamnya, itulah berpakaian tapi telanjang. Dan juga ketika dia berpakaian ketat, dia kayak orang-orang, aduh bisa dicas supaya nggak mati. Nah, orang-orang inilah ini termasuk pakaian-pakaian berpakaian tapi telanjang. Karena apa? Karena laki-laki yang melihat ada apa di bagian dalam tubuhnya itu, di
di balik bajunya itu ya, saking dia ketatnya. Apa yang dimaksud dengan kunut unta? Kunut unta adalah apabila menambahkan kain atau menambahkan rambut di atas kepala dengan sangat tinggi dengan tujuan untuk mempercantik atau menarik perhatian orang. Itulah kunut unta. Lalu gimana kalau rambutku panjang? Aku pengen dikonde, aku pengen digulung, kan panas ya kalau digerai gitu. Boleh nggak? Boleh. Karena sahabat Rasulullah, para sahabat juga ada satu kisah yang ceritakan ketika mereka mandi, mereka membuka gulungan rambut mereka. Boleh, tapi tidak lebay. Islam nggak boleh kita lebay berlebihan. Gak juga kan, kita rambutnya panjang sampai kondenya segini gitu kan. Ini konde ibu pejabat, konde ibu wali kota, konde apa? Sering kan di ITC konde-konde gitu, nah itu nggak boleh. Ya, jadi jangan berlebihan. Coba pelan-pelan kita memperbaiki dengan yang seperti itu, atau yang mungkin yang lebih baik lagi. Next. Jilbab itu apa? Ini harus diluruskan. Jilbab adalah pakaian yang lebar atau longgar yang dipakai wanita untuk menutupi seluruh bagian tubuhnya. Next. Ini kita bebas pakai kerudung model apapun. Teman-teman, sebenarnya yang saya jelaskan ini semuanya ada dalam buku Hijab Amin Love. Kalau teman-teman sudah baca, teman-teman bisa, kalau sudah punya bisa baca di situ. Atau yang tadi awal kisah kehidupan saya ada dalam buku menulis kelasnya. Saya cuma bawa 11 buku hari ini tentang menulis kelasnya. Ya, kita boleh bebas pakai kerudung apapun, tapi inilah kaidah-kaidah yang harus dipahami. Pertama, apa teman-teman semua? Membungkus atau menutupi seluruh tubuh. Kedua, longgar, tidak sempit, tidak ketat. Boleh nggak pakai legging? Boleh. Untuk dalaman aja. Luarnya pakai rok boleh. Boleh pakai resit? Boleh nggak sih kita pakai celana? Boleh, tapi yang longgar. Mungkin busnya bisa lebih panjang supaya tutupin pantatnya gitu ya. Jadi juga jangan terlalu serba nggak boleh, apapun nggak boleh, apapun nggak boleh. Susah. Kita nggak ada yang pakai jilbab. Ya kan kita belajar pelan-pelan. Tidak tipis atau tidak transparan, tidak berbau harum yang menyengat, itu yang saya katakan tadi. Kalau pakai parfum boleh, apalagi yang mereka yang punya masalah bekas yang mengganggu kenyamanan bersama itu ya harus memakai wangi-wangian. Tidak untuk bermewah-mewahan. Mati ya. Boleh masuk. Coba boleh. Oh itu dipindahin. Tidak untuk bermewah-mewahan atau bermegah-megahan. Dalam artian pakai jilbab yang sewajarnya. Jangan juga bling 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 bling, semua bling bling bling. Orang yang ngeliat jadi begini lagi nih, orang mau ngapain gitu ya. Atau siang hari tengah hari bolong pakai baju magic itu diputer-puter di lampunya sana sini sampai pas duduknya susah. Jadi duduknya cuma gini doang. Kenapa? Takut jilbabnya rusak. Ini pakai jilbab 2 jam, penturnya banyak sana sini. Kalau saya wudhu nanti lepas, ntar susah gimana? Ya? Jangan pakai jilbab yang menyulitkan dirimu sendiri. Jangan pakai jilbab yang kita pusing mau wudhu mau gimana. Jangan pakai jilbab yang berlebih-lebihan, yang bermegah-megahan, yang bermewah-mewahan. Dan jangan juga, ini kontras. Allah kan bilang tadi, innallaha yuhibbu jamal, Allah itu indah dan juga keindahan. Artinya, jangan juga pakai pakaian yang lusuh. Pakai sandal jepit, celana gantung bahan yang nggak diganti 2 minggu berturut-turut. Sandal follow lagi sandal kamar mandi gitu. Ada nggak iwan-iwan yang begitu? Kalau pakai baju lusuh, kenapa? Aku kan mau bersikap sederhana. Islam saya mengajarkan aku untuk sederhana. Iya sederhana, tapi kan gak lusuh. Kalau sederhana sama dengan lusuh, enggak kan? Jadi Islam yang menyuruh kita untuk berpakaian yang rapi, yang sopan, yang bersih dan tidak dekil. Jangan sampai orang bilang ya Allah, ini orang kasihan amat bajunya sampai terlalu zuhud gitu ya, sampai terlalu sederhana dan mencintai Allah sampai bajunya nggak ganti-ganti. Itu bukan seperti itu. Itu artinya apa? Dia ingin memamerkan pada orang lain saking zuhudnya dia sampai dia nggak ganti-ganti sama baunya, alhamdulillah gitu ya, mengganggu kenyamanan bersama. Itu tidak seperti itu. Islam nyuruh kita untuk berpakaian yang wajar, yang bersih, yang rapi. Jadi jangan juga pakai baju lusuh. Hijab is modesty. Hijab memang kesederhanaan, tapi kan nggak lusuh, nggak ada dekil, ya kan? Hijab sama dengan sederhana. Jadi kalau keluar dari sederhana itu berarti bukan hijab. Ingat tuh, hijab sama dengan modesty, kesederhanaan. Tidak menyerupai kaum laki-laki, artinya apa? Orang ketika lihat, ya orang laki-laki atau perempuan ya, gitu. Jadi bukan berarti nggak boleh pakai celana, boleh pakai celana, cuman jangan juga orang melihat kita nggak bisa bedain laki-laki atau perempuan. Nah itu yang dimaksud di sini. Tidak menyerupai kaum musyrik atau kaum non-Islam. Artinya apa? Jangan pakai simbol-simbol agama-agama lain. Pakai kerudung, atau pakai baju biasa, atau pakai gelang dan tanda salibnya atau apanya lah gitu ya, agama-agama lain. Nah itu tidak boleh. Next. Ini
dari berbagai macam negara, ada dari India, ada dari Afrika, ada dari Mesir. Model jilbab bebas, teman-teman boleh pakai jilbab dengan model apapun asal sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah disampaikan tadi. Next. Muslimah, ini penting, maaf ya gambarnya agak-agak lucu gitu kan, nggak apa-apa ya, yang penting esensinya kan. Kuat dalam spiritual, percuma cantik luar biasa, widih paling keren satu kantor, ada nggak? Primadona kantor gitu ada? Primadona perusahaan, keren banget nih, cantik, kaya, berilmu, pinter, wah hebatnya, sempurna deh, kalau dikasih nilai kasih 10 deh. Tapi dia tidak kokoh dalam spiritual. Karena fondasi yang pertama adalah dia kokoh dalam spiritual. Cantik sih, cuma lama-lama kita bosan kalau dia tidak kokoh secara spiritual. Kemudian yang kedua, berilmu. Kenapa wanita-wanita muslim harus berilmu? Berilmu gak harus kok sampai S2, S3 jenjang pendidikan formal, tidak harus. Belajar itu bisa dimanapun. Di perusahaan, di kantor pun kita bisa belajar dengan banyak hal. Belajar pada siapapun, dimanapun, kapanpun adalah media belajar untuk kita. Kenapa harus jadi pribadi berilmu? Karena amalan membutuhkan ilmu. Kita beramal, kita nggak tahu ilmu, ya udahlah seperti raganya saja yang bergerak. Amalan membutuhkan ilmu, itu sebabnya kita harus belajar. Dalam satu hadis dikatakan, kalau ingin dunia, pelajari ilmu dunia. Kalau ingin akhirat, pelajari ilmu akhirat. Kalau ingin dunia akhirat, pelajari ilmu dunia dan akhirat. Artinya apa? PR kita banyak sekali. Semakin kita belajar, semakin kita merasa bodoh. Semakin kita belajar, semakin kita nggak tahu apa-apa. Kenapa? Ilmu Allah itu luas sekali. Itu sebabnya kita harus terus belajar. Berprestasi, tunjukin dong muslimah, jangan muslimah yang biasa-biasa aja. Muslimah adalah muslimah yang berprestasi, penuh dengan dedikasi, penuh dengan karya, bersikap baik pada siapapun, no cari muka. Insya Allah yang berkualitas permata, walaupun di tengah lumpur akan kelihatan kalau ada permata. Jadi tempuh cara yang benar, jangan cara-cara yang singkat ya, cara-cara yang tidak bukan itulah wanita muslim itu tidak seperti itu. Menginspirasi. Kita ini adalah dai dan daiyah, diciptakan sama Allah itu. Kata Allah, ini khalifah, malaikat protes. Kenapa sih harus diciptakan si manusia ini? Kan udah ada Nabi Allah yang selalu memuji bertasbih pada saat. Kenapa harus diciptakan manusia ini yang akan merusak bumi, yang akan mendurhakaimu? Malaikat Allah, kamu tidak tahu apa-apa, yang malaikat aku lebih tahu. Allah menciptakan manusia sebagai khalifah, artinya apa? Menyeru pada kebaikan, mencegah pada kemungkaran. Apakah menyuruh pada kebaikan harus berdiri di podium, di atas mimbar? Hai orang-orang yang beriman, apakah harus seperti itu saja? Enggak kan? Apakah dakwah itu hanya untuk tugas ustazah dan ustaz saja? Enggak. Dakwah itu apa sih? Dakwah itu ngasih tahu kebaikan, itu dakwah. Udah jam 12:05 nih, hari 12:30 nih sholat tuh, itu dakwah. Mukanya murah mulu deh. Masa Ahwat mukanya kusut gitu ya, dia tekuk, muka orang gak enak, nanti Aida senyum. Itu dakwah. Enak kan dakwah? Gampang kan? Jadi jangan berpikir yang susah-susah. Kita pakai baju bagus, orang-orang bilang ya Allah keren ya, pakai jilbab keren banget ya, ternyata bisa bagus, bisa cantik, bisa anggun, itu dakwah. Jadi kalau ngerti tugas kita, paham tugas kita sebagai khalifah, artinya we have to keep the mission on. Artinya apa? Selama hidup kita semuanya adalah misi. Misi apa? Dalam setiap perkataan, perbuatan, perilaku, penampilan, semuanya adalah misi. Misi apa? Misi untuk mengajak orang kepada kebaikan. Kita pakai kerudung, orang lihat, oh bagus ya, itu misi kita sampai. Jadi semuanya adalah misi. Berkontribusi. Bagaimana kita bisa berkontribusi kalau kita nggak punya apa-apa dalam diri kita? Bagaimana kita bisa menginspirasi kalau kita tidak berprestasi, kalau kita tidak berilmu? Artinya apa? Kita harus senantiasa belajar supaya bisa berkontribusi, supaya bisa menginspirasi. Next. Panjang ya teman-teman. Next lagi. Nanti nggak sempat tanya jawab. Next lagi. Next. Ya, teman-teman semua kalau mau di copy nanti mungkin sama panitia bisa, karena kopiannya udah ada di panitia, PowerPoint-nya. Teman-teman kalau mau copy bisa, saya minta tolong nanti kalau sudah mendengarkan yang ini, kalau mau diambil kopiannya, minta sama panitia, nanti tolong disampaikan ke teman-teman yang lain tentang apa yang kita dapatkan pada hari ini. Nah teman-teman semua boleh tanya apapun pada saya, insya Allah mudah-mudahan saya akan jawab berdasarkan apa yang saya tahu, berdasarkan pengalaman saya dan keterbatasan ilmu saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Oki yang sudah menyampaikan penjelasannya. Subhanallah, ternyata banyak ilmu yang kita dapatkan dari apa yang sudah disampaikan Oki. Baiklah, untuk memperluas atau untuk memperdalam materi kita hari ini,
Ya, yang di belakang satu mbaknya sama yang kanan. Belajar ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah diberikan kesempatan saya untuk bertanya. Untuk Mbak Uki, bagaimana cara atau adakah trik-trik dari mulai saya dengan cerita dari mulai tidak berjilbab sampai berjilbab yang bersifat tenar, terus bagaimana cara atau triknya untuk tetap istiqomah? Mungkin ada cara-cara ini saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Robianto, terima kasih atas pertanyaannya. Langsung saja mungkin dijawab sama Pak. Oke, yang kedua, kembali dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap cantik. Saya mau tanya, nama saya Ella. Bagaimana Mbak Uki cara mengatur waktunya antara dakwah, kampus, sama nulis buku bestseller gitu? Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adniatun, Mbak Uki. Saya salah satu Adniatun. Saya salah satu fans beratnya Mbak Uki ya. Saya sempat menonton acara-acara yang di hitam putih juga, kisahnya Mbak Uki sendiri gitu. Subhanallah, buku yang ditulis Mbak Uki sendiri sangat menarik buat saya, dan saya minta tips-tips untuk menjadi seorang penulis itu seperti apa, karena saya sendiri cukup tertarik untuk menulis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita minta jawabannya aja. Iya, wah kalau untuk tips menulis, ini kita bisa 2 jam sendiri dengan ceramah lagi di sini. Materi lagi. Dia satu. Ibu Robianto, mana Bu? Ibu ya. Tips untuk tetap istiqomah. Saya pun makhluk Allah yang sangat lemah, Bu. Saya pun makhluk Allah yang berbuat salah, berbuat khilaf, yang sama seperti teman-teman lainnya. Ada kalanya kita imannya naik atas pengajian, ada kalanya imannya turun gitu. Gimana caranya supaya ya kalau turun ya nggak drop banget gitu kan? Gimana caranya supaya tetap istiqomah, dan saya pun sedang berjuang untuk itu. Cara paling mudah yang saya lakukan, saya mengenal Islam secara mendalam, mulai belajar Islam, betul-betul belajar Islam dari usia 16 tahun kelas 2 SMA. Gara-gara apa? Gara-gara saya ikut rajin, kalau di sekolah tuh dulunya ada namanya mentoring ya teman-teman ya? Ada nggak? Mentoring yang membuat saya menjadi seperti ini. Mentoring saya dari SMA sampai sekarang itu sama, udah 8 tahun nih mentoringnya. Ya? Jadi dari SMA itu kelas 2 saya nggak kenal Islam, buta, cuma tahu wajib-wajibnya aja. Kemudian saya diajak mentoring oleh mereka seminggu 1 kali. Artinya apa? Di tengah-tengah pekerjaan saya seperti ini, saya bertemu dengan berbagai macam orang, mulai dari gay, lesbi, PSK, teman-teman di penjara dan sebagainya. Sebenarnya ada foto ketika saya berteman sama mereka. Saya berteman dengan berbagai macam orang itu karena memang kita harus berteman dengan siapapun, tapi kita harus bersahabat dengan orang-orang yang soleh. Kita harus bersahabat dengan orang yang membuat kita iri. Ya Allah, bacaan Qurannya Masya Allah, hebat banget sih dia, kita iri. Ya Allah, hafalan dia kok tambah banyak ya, kita sampai mana nih kita iri. Ya Allah, kok dia, ya Allah Masya Allah ya udah begini, prestasinya begini, kita iri. Artinya apa? Kita butuh komunitas yang baik. Maksudnya apa? Salah satu trik supaya istiqomah adalah di tengah-tengah kesibukan duniawi kita sempatkanlah minimal 1 minggu 1 kali kita bertemu dengan orang-orangnya.
mau namanya ngaji pekanan kayak, mau namanya wiritan kayak, mau namanya taklim kayak apa kayak, bebas. Yang penting seminggu sekali ketemu dengan golongan orang-orang yang soleh. Kenapa? Kita butuh bantuan mereka untuk mengingatkan kita. Itu cara yang saya lakukan sampai saya sekarang. Ketika mungkin Senin sampai Sabtu saya sibuk sana sini bertemu dengan duniawi, orang-orang segala macam, atau saya mengisi. Kalau saya mengisi terus kan lama-lama saya kosong. Nanti takutnya saya seperti lilin, menerangi orang banyak tapi diri sendiri terbakar. Itu sebabnya kenapa saya butuh teman-teman saya yang senantiasa mengingatkan saya kepada Allah, yang senantiasa mengingatkan saya bahwa saya ini belum apa-apa. Jadi itu. Jadi mungkin yang paling mudah selain berdoa tentu saja. Dan kalau bisa dilakukanlah sunnah-sunnah, misalnya puasa Senin Kamis gitu ya, atau tahajud gitu ya kan, karena kalau udah terbiasa tahajud, kalau kita besoknya nggak tahajud tuh ada rasa bersalah nih di hati kita. Ini nggak enak tuh seharian. Kalau teman-teman yang sudah terbiasa melakukan tahajud, tapi bagi mereka yang bablas terus sholat subuhnya jam 9 pagi, sholat subuh atau sholat duha, ya, diganti jamnya gitu. Nah itu hati-hati karena keimanan seseorang salah satu indikatornya adalah dilihat dari sholat subuhnya. Jadi orang munafik dan orang beriman salah satu cirinya adalah dilihat dari sholat subuhnya. Ya, apakah ada sholat subuhnya jam berapa gitu, atau jam 10, jam 9, jam 8 gitu kan. Kalau kebablasan sih nggak apa-apa, tapi kalau tiap hari nanti yang salah. Jadi Bu ya, Rabi'ah itu jadi salah satu paling gampang adalah kita komunitas yang sangat mengingatkan kita pada Allah. Kita butuh sekali komunitas seperti itu. Kita nggak membatasi pertemanan kita bebas berteman dengan siapapun. Kenapa? Supaya open-minded. Kenapa? Karena di diri setiap orang itu ada pelajaran. Kita boleh kok berteman dengan siapapun. Jangan mengurung diri bersahabat dengan golongan yang itu aja. Udah pikirannya sempit segitu doang. Ya enggak? Buka pergaulan kita, buka pikiran kita. Kita bebas berteman dengan siapapun. Tapi dengan tujuan kita cari ilmu dari mereka, setelah itu kita mewarnai mereka. Coba teman-teman bayangin kalau saya begini, dalam baju yang seperti ini, saya masuk ke dunia hiburan, saya menarik diri, nggak mau ikut ini, nggak mau ikut itu, ya udah saya nggak akan pernah dianggap kan? Ketika kita menjadi pribadi yang mampu beradaptasi dengan baik, mampu bersosialisasi dengan baik, enak diajak ngobrol, enak diajak kerjasama, wah itu peluangnya masya Allah ya, peluangnya bisa banyak sekali untuk kita mewarnai, untuk kita berprestasi, untuk kita berkontribusi dan sebagainya. Jadi itu cara paling mudah adalah dengan memilih komunitas yang baik. Karena satu hadis mengatakan kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi akan kecipratan wanginya. Kalau kita berteman dengan pandai besi akan kecipratan apinya. Jadi pilih sahabat. Teman boleh siapapun, tapi sahabat adalah sahabat yang senantiasa mengingatkan kita pada Allah. Kita butuh sahabat-sahabat seperti itu. Sahabat-sahabat yang sebenarnya sahabat, ketika kita berbuat salah diingatkan, ketika kita berbuat baik dia mendukung. Dan obrolannya bukan obrolan hal-hal yang sepele-sepele. Ingat, orang kecil membicarakan hal-hal yang kecil, hal-hal yang sepele, gosip A, B, C, D, F, tapi orang besar sibuk dengan mengurusi hal-hal yang besar. Dia nggak akan terpengaruh dengan hal-hal yang remeh-temeh seperti itu. Ya, jadi jangan menyibukkan diri kita dengan hal-hal yang tidak penting. Kemudian, jangan habiskan energi kita untuk mengurusi hal-hal yang nggak penting. Seperti apa? Gosip, seperti apa kejelekan orang lain, seperti apa masalah cuma satu tapi dilebar-lebarin gitu, sampai tulis status di Twitter, di Facebook gitu kan. Hati-hati nih yang muda-mudi nih, ini bahaya nih karena status menunjukkan kualitas dirimu. Jadi jangan galau di dunia status, jangan galau mengasih tahu satu dunia kita galau gitu ya, dan ngasih tahu ke satu dunia kita umbar-umbar kesedihan kita di Twitter atau di Facebook. Itu orang apa? Orang-orang seperti itu orang-orang apa? Alay, apalagi caper, apa? Cari perhatian, kenapa? Dia buat status-status seperti itu supaya apa? Supaya orang ada yang komentar. Dia pengen satu dunia tahu kesedihannya, dia pengen satu orang tahu kesusahannya. Untuk apa? Untuk apa? Cari perhatian kan? Makanya jangan jadi orang-orang seperti itu. Jadilah orang-orang yang ketika Allah sudah kasih fasilitas Facebook, Twitter, kasihlah sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang optimis, membagikan semangat orang, menginformasikan hal-hal yang baik. Sesekali bolehlah, wah kok ada makanan enak nih, enaknya makan ini, bolehlah sesekali. Tapi juga jangan berantem di Facebook, Twitter, ngata-ngatain di Facebook, Twitter, menggalau di Facebook, Twitter. Masalah suami istri berantem, taruh di Facebook, Twitter. Jangan sampai diumbar-umbar. Ayat yang sudah Allah hukum jangan diumbar-umbar, apalagi di sosial media. Think before posting. Kita berpikir sebelum kita post. Karena itu ciri-ciri orang yang insya Allah berkualitas. Orang-orang yang tidak berkualitas, orang-orang yang dengan mudah menceritakan kisah hidupnya yang buruk-buruk itu pada orang lain. Apalagi sampai membuka aib keluarganya sendiri. Wah itu bahaya. Jangan jadi orang-orang seperti itu. Kemudian Mbak Ella, tadi ya Mbak Ella,
Bagaimana cara membagi waktu antara dakwah, kampus, nulis buku dan sebagainya? Tidak ada orang yang sibuk. Yang ada hanya orang-orang yang tidak bisa membagi waktu. Bersyukurlah bagi teman-teman yang disibukkan oleh Allah dalam ketaatan. Karena kalau tidak, kita akan disibukkan oleh Allah dalam kemaksiatan. Ya enggak? Nggak ada kerjaan nih, juga terus berminggu-minggu, itu bahaya. Bisa ngapa-ngapain itu aneh-aneh nanti ya. Jadi nggak boleh. Jadi bagaimana cara mengatur waktu ketika saya dulu zaman sekolah, zaman kuliah lebih parah, lebih sibuk. Kenapa? Saya kuliah, saya di kampus saya itu kuliah dari jam 8 sampai jam 3 pagi. Udah gitu dosennya apa banget sama saya. Artinya apa? Nggak bisa nitip absen. Pernah nggak nitip absen? Pernah ya? Lah saya pernah nih mau nitip absen, tapi ketahuan nih si Oki mana nih? Mukanya udah ketahuan duluan, nggak bisa nitip absen. 3 kali kalau nggak ikut kuliah, nggak boleh ikut ujian. Siapapun itu profesinya, apapun sekolahnya, pokoknya harus 3 kali dalam 6 bulan. Kalau dia nggak masuk, nggak boleh ikut ujian. Artinya apa? Saya harus masuk kuliah terus. Saya kuliah dari pukul 8 sampai pukul 3 pagi, 3 sore kuliah, pukul 3 sore sampai subuh, sampai jam 5 pagi. Itu syuting KCB, itu masih zaman-zamannya KCB sinetron. Teman-teman bayangkan betapa remuknya tulang saya pada saat itu. Ya, aduh itu remuk banget. Udah pakai koyo cabai nggak berasa. Saking itu, aduh masya Allah ya. Kemudian zaman-zaman ujian gimana lagi syuting? Skenario tangan kanan, buku ujian tangan kiri. Kalau mau syuting baca skenario. Kalau udah giliran selesai syuting lagi break, baca dulu buku ujian dulu. Kemudian pernah pada satu hari saya harus ujian jam 8 pagi. Saya pulang syuting jam 5 pagi. Lagi perjalanan pulang dari Bogor ke Depok. Lampu mobil mati, nggak bisa dinyalain. Saya harus belajar sambil belajar. Apa saya lakukan? Nangis. Namanya manusia biasa, wajar kan saya capek, wajar kan saya nggak sanggup. Saya nangis, saya bilang ya Allah, aku nggak bisa ya Allah, aku capek ya Allah, aku nggak bisa ngerti rutin puas besok ya Allah, ujian besok ya Allah, gimana ya Allah. Nangis boleh, tapi jangan berlama-lama. Setelah itu apa yang saya lakukan? Saya hapus dari mata saya. Kemudian saya katakan, oke bisa. Ternyata you are what you think. Ternyata kamu adalah apa yang kamu pikirkan loh. Jadi makanya berpikir positif. Itu pun saya sedang belajar sampai sekarang. Akhirnya saya bisa saya hapus dari mata saya baca tuh diktat kuliah saya pakai cahaya handphone. Bayangin perjuangannya teman-teman. 2 jam di mobil saya baca diktat pakai cahaya handphone. Sampai kuliah alhamdulillah saya bisa mengerjakan itu. Artinya apa? Artinya kalau ingin mencapai sesuatu emang butuh pengorbanan, emang butuh kerja keras. Dari sesuatu yang bisa kita dapatkan dengan layeh-layeh, dengan bareng-bareng, dengan santai-santai, nggak ada. Semua butuh kerja keras. Kalau boleh berbagi, apa yang saya lakukan dari pagi, saya sudah tahu nih, dari jam segini saya mau melakukan ini, jam segini saya melakukan ini, jam segini saya melakukan ini, buat mapping life mapping, buat peta kehidupan kita. Kebiasaan saya dari kecil sampai sekarang, saya udah tahu nih, sampai tahun 2000 sekian, saya sudah tulis list mimpi saya. Ini juga teman-teman mungkin bisa dilakukan, karena saya melakukan itu sejak saya kecil. Saya tulis, saya bagi target jangka pendek, target jangka panjang. Target jangka pendek adalah mimpi-mimpi saya yang realistis, yang kira-kira bisa saya capai dalam waktu yang dekat, yang gak terlalu lebay mimpinya. Mimpi jangka panjang, saya tulis apa saja mimpi saya. Termasuk mimpi jangka pendek saya tulis saya ingin belajar di negara-negara Arab, belajar bahasa Arab dan Quran. Waktu itu kan, wah itu Masya Allah ya, itu cuma mimpi padahal. Tapi ternyata ketika ditulis, kita lihat secara nggak sadar, alam bawah sadar kita mengatakan harus menjadi ini. Kemudian kalau tulis mimpi, kalau boleh saya kasih masukan, karena saya lakukan itu, tulis mimpi secara spesifik. Jangan mimpi secara global. Tulis mau tahun berapa, mau gimana, mau apa. Misalnya, tahun segini aku ingin mendapatkan gaji sekian. Kemudian tulis what I have to do, action plan-nya ditulis. Apa yang harus saya lakukan? Saya punya mimpi, saya pengen sekali ingin menghafalkan Al-Quran. Apa yang harus saya lakukan? Action plan-nya, mempelajari bahasa Arab. Di mana? Tahunnya berapa? Biayanya berapa? Cara informasinya apa? Sekian.